Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang problematika lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan dampak positif bagi di era Society 5.0 pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia seringkali menghadapi masalah yang kompleks dan multifase. Nah, berikut ada beberapa masalah yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, sikap skeptis masyarakat. Masyarakat di Indonesia seringkali memiliki sikap skeptis terhadap lembaga pendidikan Islam karena kurangnya kesadaran atau kepercayaan terhadap metode pembelajaran tradisional dan konservatif. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama di pedesaan, seringkali menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Contohnya, medianya berkurang, media pembelajaran yang kurang, terus teknologi yang tertinggal, dan bangunan tidak memadai. Yang ketiga, kurikulum yang kurang dinamis. Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia sering dianggap kurang dinamis dan tidak menarik perhatian. Hal ini menyebabkan kurikulum yang hanya menanamkan teori-teori saja tanpa memperhatikan aspek praktis dan aplikatif. Yang keempat, kesulitan dalam mengelola lembaga. Lembaga pendidikan Islam sering menghadapi kesulitan dalam mengelola karena terlalu banyak pihak yang merasa bertanggung jawab dan berpartisipasi sehingga menghambat upaya peningkatan kualitas lembaga. Yang kelima, dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, pendidikan Islam di Indonesia harus mampu menyesuaikan sistem dan manajemen sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, lembaga pendidikan Islam di Indonesia seringkali lambat dalam menghadapi perubahan dengan kebutuhan. Yang kedua itu dampak positif dan negatif teknologi di era Society 5.0 di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positifnya dulu, yaitu yang pertama aksesibilitas dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan akses lebih luas terhadap materi pembelajaran. Siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja melalui platform e-learning dan aplikasi mobile. Yang kedua yaitu inovasi metode pembelajaran. Untuk guru dapat menggunakan video, simulasi, dan konten interaktif. Bukan cuma guru, siswa juga bisa menggunakan aplikasi mobile untuk mengakses bahan bacaan. Terus menggunakan untuk menafsir Al-Quran dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan digital. Siswa diajarkan literasi digital dan keterampilan teknologi yang relevan. Dan yang keempat yaitu kemudahan berkomunikasi dan kolaborasi. Teknologi memfasilitasi komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Platform daring memungkinkan kolaborasi dalam tugas kelompok dan proyek. Dan yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang tertera terhadap teknologi sehingga dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Terlalu tergantung pada teknologi dapat mengurangi keterampilan
depresional dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir yaitu konten negatif. Internet juga beresiko menghadirkan konten negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, tadi sedikit penjelasan dari saya tentang problematika lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan dampak positif dan negatif teknologi di era 5.0 di bidang pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.